Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pastor. Kita akan melanjutkan pada dosen Alkitab surat Roma kita. Dan malam hari ini kita akan membahas Roma pasal 2. Dan sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat segala-galanya. Saat ini kami mau melanjutkan tadarusan Alkitab kami surat Roma pasal yang kedua. Bicara kepada kami semuanya, tolong kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca semakin terang. Jangan satupun kami yang kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Saudara bisa siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan membaca surat Roma pasal yang kedua. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Iya, kita akan membaca saudara ya, perikopnya hukuman Allah atas semua orang. Sama-sama. Ayat yang 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu di mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, pikiran mereka saling menuduh dan saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Nah, ini pasal 2 kita mulai dalam membahas. Saya sudah berkali-kali bilang surat Roma ini surat yang sangat dalam, surat yang memang ya butuh baca pelan-pelan, butuh baca hati-hati karena ini bersifat doktrinal, bersifat pengajaran yang sangat dalam ya untuk setiap kita dari Rasul Tuhan yang namanya Paulus. Di dalam pasal 2 ayat yang pertama, Paulus menekankan bahwa jangan mentang-mentang kita menghakimi orang yang berbuat dosa
terus kita bisa lepas gitu saja. Karena Paulus mengingatkan sebagai manusia, kita bisa saja menghakimi orang berdosa, tapi dosa itu juga kita perbuat. Kita memang tidak sedang dihakimi, kita sedang menjadi hakim. Tapi hukuman Allah tentu akan juga kita terima dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, jadi itu kenapa janganlah kita menghakimi orang. Ya, saya sering kali melihat orang tuh menghakimi, ya, nuduh orang itu A, B, C, D, A, B, C, D. Sebenarnya ya orang itu masih melakukan hal itu juga. Ya. Biasanya kata orang bijak, orang dunia gitu ya. Orang yang paling kencang bersuara, ya, menentang apapun, biasanya ya dia seperti itu. Ya, dia hanya ingin menyembunyikan dirinya saja. Padahal dia pelaku, ya, yang lebih masif lagi melakukan hal-hal itu. Ya. Orang yang sering saya bahkan berani berkata, orang yang sering berkomentar negatif terhadap orang, ya, orang yang sering mengkritik orang, ya, orang yang sering berusaha untuk menyudutkan orang, ya, itu sebenarnya orang itu sedang bermasalah, saudara. Sebab kalau orang itu orang yang sehat, ya, ngapain energinya dihabiskan untuk membuat komentar negatif terhadap orang? Negatif ya, bukan kritik ya, saudara. Bedakan antara kritik dengan sekedar hanya menyuarakan kata-kata negatif, ya. Jadi kalau menyuarakan kata-kata negatif itu ya sekedar menjelek-jelekan, ya, tanpa memberikan solusi. Ya. Orang yang menjelek-jelekan karena merasa dirinya paling benar sendiri. Kita sering menghakimi orang dengan model seperti itu. Kita lupa bahwa kita akan dihakimi sesuai dengan apa yang kita perbuat dalam menghakimi orang lain. Ukuran yang kau berikan kepada orang akan diberikan kepada kita. Standar yang kita berikan kepada orang akan juga ditimpakan kepada kita standar itu. Kalau kita ingin orang lain itu standarnya 10, maka kita nggak bisa membuat standar untuk diri kita 9. Ya harus minimum 10. Kalau enggak, Tuhan akan menghukum kita juga. Maka kata Tuhan, ya janganlah kamu menghakimi. Ya. Urusan penghakiman itu urusanku, kurang lebih begitulah kalau dalam Alkitab yang kita baca. Ya. Jadi berhikmatlah dalam hal ini, saudara. Jangan gampang menghakimi, jangan gampang menilai orang, ya. Jangan cepat untuk memutuskan sesuatu pendapat tentang orang lain, ya. Kalau perlu ya kita tidak usahlah, ya, menghakimi orang lain itu. Kita kalau tahu dia berbuat salah, ya kita bilang saja apa yang kau lakukan itu salah menurutku. Tapi nggak perlu kita hakimi dia dengan kata-kata yang membuat dia semakin down. Sebab banyak orang itu ketika ingin mengkoreksi orang lain, ketika orang itu ingin membenarkan atau membetulkan yang salah dari sahabatnya atau dari saudaranya, kita itu cenderung tidak bisa menahan kata-kata sehingga niat baik kita itu malah melukai orang itu. Anggap ya. Jangan ngerokok lah, ya. Rokok itu nggak bagus buat kesehatanmu, ya. Terus akhirnya kita ketelisutan, jadi kepanjangan gitu ya. Iya kan? Lo bisa uang lu bakar-bakar, ya. Istri lo jadi nggak bisa masak, nggak bisa makan enak, anak lo nggak bisa sekolah yang bagus, uangnya lo habisin buat rokok sehari 2 bungkus, jantung lo nanti jadi rusak, paru-paru lo rusak. Lo kalau ngerokok juga asap rokok itu, nikotin itu juga bisa merusak orang di kiri kanan lo, ya. Wah, lo tuh nanti bakal menderita. Itu kan hal yang panjang, saudara, ya. Ya, mestinya kan nggak perlu sampai panjang seperti itu. Ya kita ingatkan saja, ya udahlah jangan ngerokok lah, jaga badanmu, ya, jaga kesehatan. Kalau kau sayang sama keluargamu ya jangan ngerokok karena mereka bisa menjadi perokok pasif. Ya selesai di situ.
Kalau orang itu tidak mau mendengarkan, ya sudah, itu pilihan dia, resiko dia. Dan nggak perlu kita hakimi dia macam-macam. Gitu. Kita lihat aja loh, kalau nggak dengar gue kanker loh. Itu sudah mengeluarkan kutuk akibat pada orang tersebut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Dan ketika kita berkata jangan ngerokok, ya kita juga harus standarnya lebih tinggi. Bukan cuma sekedar tidak merokok. Mungkin juga ya melakukan hal-hal yang lebih ekstrim lagi. Ya. Sebab standar yang kita berikan kepada orang itu kan ditimpakan kepada kita. Kalau kita bilang jangan minum lah, tapi kita masih minum. Jangan ngerokok lah, kita masih sering ngerokok. Jangan makan inilah, terlalu rakus lah, tapi kita sering jajan. Kita doain orang, Tuhan berkati dia agar tidak darah tinggi, ya, keterikatan dia terhadap sate kambing hilang. Tapi kita masih makan sate kambing, kan lucu ini saudara. Itu yang saya bilang, ya. Ketika kita melayani orang, memberikan nasihat, masukan, mengkritik orang, mestinya apa yang kita lakukan itu sudah kita lakukan terlebih dahulu. Maka saya selalu mengatakan, saya kalau khotbah itu berarti yang semua saya khotbahkan itu sudah saya berusaha kerjakan dengan maksimal. Kalau saya belum bisa mengerjakannya, ya saya tidak akan ngomong soal itu. Karena ketika saya ngomong soal itu, yang ketembak saya sendiri. Itu firman Tuhan seperti pedang bermata dua akhirnya, ya. Bisa membuat saya tidak sejahtera. Dan membuat saya akhirnya tidak pede. Membuat saya akhirnya tidak sukacita. Jadi saya sebelum menyampaikan firman Tuhan itu, saya benar-benar berdoa dan bergumul agar apa yang saya mau utarakan itu bukan cuma saya imani, tapi sudah saya kerjakan dalam keseharian kita. Keseharian saya. Ya, makanya seorang yang menyampaikan firman Tuhan itu tuntutannya lebih kan, saudara. Ya, standarnya itu harus lebih ditujukan kepada kita. Ya. Jadi ini yang diingatkan Paulus tadi. Jadi kalau kita tidak lakukan ini, ya maka artinya kita masih sama dengan orang-orang dunia. Kemudian juga di ayat-ayat tadi kita belajar bahwa Allah itu tidak memandang bulu. Ayat yang ke-11. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jadi bukan berarti orang yang akan dihakimi itu hanya orang yang tidak melakukan hukum Taurat dan yang percaya hukum Taurat. Tapi orang yang tidak percaya hukum Taurat, yang tidak tahu hukum Taurat pun akan dihakimi. Ya. Dihakimi dengan apa, Pak? Ya, seperti ini kan sering orang bilang, loh orang itu di luar sana nggak tahu loh, Pak. Karena dia nggak pernah baca Alkitab loh. Firman Tuhan kan kepada orang yang baca Alkitab. Ketika orang berkata jangan berzina gitu ya. Ya, itu kan firman Tuhan buat kita. Lah kalau buat orang di luar sana gimana? Ya. Sama, Allah tuh tidak pandang bulu ya. Jadi orang juga yang melakukan hal yang dosa di mata Tuhan, meskipun mereka tidak tahu hukumnya, itu juga akan ditimpakan kepada mereka. Itu kenapa juga sebaliknya kalau ada orang yang melakukan hukum Taurat, karena dia tahu hukum Taurat dia harus melakukan ini, dia lakukan, dia dapat reward. Sebaliknya orang juga yang tahu harus berbuat baik, meskipun dia tidak hidup dalam hukum Taurat, dia juga dapat reward. Ini makanya Tuhan tidak pandang bulu. Ya, sebab yang menjadi hukum Taurat bagi orang yang tidak hidup dalam hukum Taurat adalah hati nuraninya. Baca baik-baik ayat tadi, isi hatinya, ya. Jadi pikirannya, ya. Jadi orang itu dihakimi, diadili ya berdasarkan dengan apa yang dia pahami. Saya rasa kalau misalnya soal membunuh, semua orang tahu meskipun dia tidak punya Alkitab dan tidak pernah baca Alkitab bahwa membunuh itu salah. Menghilangkan nyawa sesamanya manusia itu sesuatu tindakan yang tidak normal. Hati nuraninya pasti tahu. Makanya banyak orang di sana di luar sana yang tidak beragama pun tidak bunuh-membunuh. Ya. Dan ketika akhirnya orang itu membunuh, meskipun dia tidak punya Taurat, tidak punya Alkitab, ya dia akan dihakimi oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak pandang bulu. Kenapa? Suara hatinya pasti tahu bahwa membunuh itu nggak bagus. Nah sebaliknya juga orang yang berbuat baik, tapi dia tidak tahu ukuran Alkitab.
Dia penuh kasih, dia orang yang mengasihi, orang yang berbagi, orang yang rendah hati, orang yang sangat merangkul, orang yang penuh kasih lah orang ini. Tapi dia bukan Kristen, bukan juga hidup dalam hukum Taurat, nggak ngerti Alkitab. Nah, orang ini akan dapat reward nggak? Dapat. Meskipun dia melakukan itu tidak berdasarkan dengan kepengetahuannya soal Taurat, soal Alkitab. Dia melakukan perbuatan baik, mengasihi sesama itu karena hatinya mengatakan harus melakukan itu. Maka dia akan dapat reward. Ya, makanya saya termasuk orang yang percaya, ya, kalau ada orang di luar sana tidak pernah dengar Injil, tidak pernah dengar Yesus, tidak pernah ada orang Kristen yang menginjili dia, tidak pernah ada orang Kristen yang pernah mengenalkan Yesus kepada dirinya, tapi orang ini yang tidak Kristen ini, hidupnya selalu berbuat baik, nggak pernah nyusahin orang, selalu jadi berkat bagi banyak orang, berusaha melakukan hal-hal yang terbaik buat sesamanya manusia, terus dia mati tanpa menjadi Kristen, saya yakin Tuhan akan menghakimi dia atau menghargai semua perbuatannya itu dengan tidak pandang bulu. Ya, meskipun dia, saya yakin, tidak kenal Tuhan atau belum kenal Tuhan. Tapi dia melakukan semua yang baik yang diajarkan oleh Alkitab, oleh Injil. Meskipun dia tidak percaya Yesus Tuhan Juru Selamat. Kenapa dia tidak percaya? Karena nggak ada orang Kristen yang mengenalkan Yesus kepada dirinya. Nggak ada orang Kristen yang menyampaikan kabar baik kepada dia. Dia memang benar-benar sepanjang hidupnya tidak pernah tahu itu Kristen apa, Kristus itu apa, Yesus itu apa, salib itu apa. Dan dia sepanjang hidupnya berbuat baik. Kemana orang ini, saudara? Kalau kau baca baik-baik ayat tadi, ya, meskipun dia tidak hidup dalam hukum Taurat, tapi karena dia berbuat baik, Tuhan tidak pandang bulu, Tuhan akan menghargai semua perbuatan baiknya. Seperti selayaknya orang yang berbuat baik karena tahu berbuat baik itu diperintahkan oleh hukum Taurat. Jadi inilah yang harus dipahami oleh semua. Kalau Bapak Ibu sudah Kristen, firman Tuhan itu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, nah Bapak Ibu harus melakukannya secara presisi. Tidak melakukannya ya Bapak Ibu berdosa. Makanya kalau kita sadar bahwa kita banyak dosa, ya ngapain kita menghakimi orang gitu loh. Kayak kita udah paling benar aja. Kayak kita udah paling lempeng aja. Ya. Sebab kalau kita semakin menghakimi orang, padahal kita tidak melakukan Taurat yang kita tahu, ya ukuran standar yang diberikan Tuhan kepada kita, itu jauh lebih berat lagi. Dan kita akan keluar sebagai apa? Sebagai pemenang, tidak sebagai orang yang kalah, loser. Nah, apa hebatnya orang yang gampang menghakimi orang tapi tidak bisa melakukan apa yang dia ingin orang lain lakukan. Jadi ya sama-sama sekarang ini fokus pada diri sendiri, berusaha melakukan yang baik, jangan menghakimi orang, ya, berusaha untuk mengerjakan semua yang kau tahu tentang firman Tuhan secara presisi. Kalau kau merasa lemah, minta pertolongan Roh Kudus karena dialah Roh penolong yang dijanjikan Bapa untuk menyertai kita sampai akhir zaman. Dan berusahalah mati-matian, pasti nanti Tuhan akan mampukan kita melakukan semua perintah-perintahnya. Lanjut ya. Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain, tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat, tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tidak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat,
tidaklah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat. Jika demikian, maka orang yang tidak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahirnya Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harafiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, ini prinsip yang harus kita tanam. Mau mendapatkan pujian dari Tuhan apa dari manusia? Kalau sekedar ingin mendapatkan pujian dari manusia, ya saudara akan fokus melakukan sesuatu yang memang akan diapresiasi oleh manusia. Saudara tidak akan pernah mau bermain di wilayah yang tidak ada apresiasinya di situ. Karena kau mementingkan dihargai oleh manusia. Tapi yang saya tahu Tuhan itu bisa melihat. Bahkan ketika kita melakukan dari hal-hal dari tempat-tempat yang tersembunyi. Tuhan itu bisa melihat, menilik hati kita, Alkitab katakan. Dan saya lebih senang kalau saya ya diapresiasi oleh Tuhan. Bukan oleh manusia. Sebab manusia mengapresiasi saya paling banyak cuma terima kasih, luar biasa. Mungkin kalau itu benda atau barang ya hanya sesuatu yang bisa kita nikmati kepuasannya bangsa 5 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Tapi kalau Tuhan yang mengapresiasi kita, itu bisa kita nikmati sampai kekekalan berakhir. Oh, kekekalan kok berakhir? Sampai kekekalan. Tidak ada hentinya, tidak ada akhirnya, saudara. Nah, jadi dikatakan tadi oleh Paulus di ayat yang ke-17, kalau kamu menyebut dirimu Yahudi dan bersandar pada hukum Taurat, bermegah pada Allah dan tahu akan kehendaknya, oleh karena diajar hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang jahat, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta, pendidik dan lain sebagainya, ya. Bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Banyak orang itu seperti itu, beragama. Oh, saya ini orang beragama. Saya sudah khatam Kejadian sampai Wahyu. Saya adalah pendeta, saya adalah pengkhotbah, saya punya gelar pendeta, ditahbiskan jadi pendeta. Terus orang ini merasa dia sudah lempeng, sudah hebat gitu. Oh, saya pernah kenal orang yang merasa dirinya sudah pendeta, terus kalau ujian nilainya harus dapat 10. Terus ketika ada dosen, dalam hal ini saya, memberikan nilai orang yang bukan pendeta, nilainya lebih tinggi dari dia, dia bisa marah, tersinggung. Bagi saya ini orang sakit, saudara. Ya. Jadi nggak ada itu, ya, nggak ada gitu. Ya. Justru kalau kita merasa diri kita sudah hebat, ya, kita nggak boleh berbuat dosa sama sekali. Ya. Dengan kita menganggap diri kita lebih hebat, bukankah itu dosa? Dengan kita menganggap bahwa orang lain tidak mungkin lebih hebat dari kita, bukankah itu salah? Apakah dengan semua tadi kita otomatis akan menjadi nomor 1? Enggak juga, saudara. Saya sering melihat orang-orang model begini dalam dunia pelayanan, dan saya bahkan pernah memiliki orang terdekat yang model-model begini. Ya. Padahal sepanjang berinteraksi dengan saya sudah bilang berkali-kali, nggak penting itu gelar pendeta, nggak penting itu gelar STH, nggak penting itu kita sudah belajar di ilmu tafsir dan lain sebagainya. Melayani aja dengan tulus, saya bilang. Itu yang utama. Kalau kau bisa ada berkat, ada jalan, bisa kuliah STT, bisa punya ilmu teologi, ya. Engkau dapat anugerah bisa ditabiskan jadi pendeta, ya itu bonus aja. Nggak membuat kita lebih hebat daripada yang lainnya. Tapi orang nggak begitu, menganggap dirinya lebih hebat, lebih wah, lebih gimana begitu, tengil sikapnya. Ya, ya saya satu sisi sedih gitu. Saya masih sering ketemu dengan orang-orang model begini. Sering ketemu itu kan berarti orang masih di inner circle saya, di lingkungan saya. Kalau di lingkungan saya yang sudah saya didik sedemikian aja masih ada, apalagi orang di luar komunitas saya. Jauh lebih banyak tentunya. Ya. Saya mengajak kita semua untuk ya tadi, saudara ya. Jangan pernah merasa bahwa kita ini sudah hebat.
Sebelum kita mengajar orang lain tuh ajar dirimu sendiri. Sebelum berkata jangan mencuri, ya kita nggak boleh mencuri. Ngomong jangan mencuri tapi kita mencuri. Jangan menipu kita tapi menipu. Kita minta orang lain berhikmat tapi kita nggak berhikmat. Kita bilang orang lain kalau berbisnis harus jangan dengan daging, jangan tujuannya mamon, uang aja, tapi kita berbisnis tujuannya memang begitu. Kita bilang orang lain supaya harus peka dengar suara Tuhan, tapi kita salah terus dalam mengambil keputusan. Udah salah, diinformasikan, diberitahu kamu salah, nggak mau dengar. Salahnya berkali-kali ganda. Saya kenal seorang pendeta begitu. Sudah diingatkan salah, dia tetap tidak mendengarkan kami ini, dia terus melakukan apa yang dianggap benar, dan terbukti dia salah. Ketika akhirnya dia tahu dia salah, dia malu hati lah. Dengan status yang dibanggakannya pendeta, dia malu hati. Jadi makanya kita belajar rendah hati gitu. Belajar peka dalam mengambil keputusan apapun. Jadi apa yang diukurkan orang lain kepada orang lain olehmu, itu akan diukurkan kepada diri kita. Makanya Tuhan bilang, jangan, kalau kau berkata jangan berzina, kenapa engkau berzina? Ya. Engkau jijik dengan segala berhala, tapi kenapa engkau merampok rumah berhala? Ini kan lucu, saudara. Ya kan? Seperti banyak orang di luar sana. Ya. Yang anti-Yahudi lah, anti-Kristen lah, anti-Amerika lah, anti-Cina lah. Ya. Katanya Cina lah komunis lah. Kalau ada pengusaha Cina sana atau pemerintah Cina tadi sana berinvestasi, ya, menaruh investasinya di Indonesia ini, bilang kita ini antek Cina, antek komunis. Tapi saudara sendiri masih beli buatan Cina. Handphonemu Cina punya. Ya. Jangankan handphone, kau beli baut, kau beli mur, kau beli obeng, itu buatan Cina, saudara. Lihat aja tulisannya made in China. Made in China. Tusuk gigi aja ada made in China, saudara. Ya, saya baru tahu juga, tusuk gigi pun kita belum bisa mandiri. Masih diimpor dari Cina. Bayangin, tusuk gigi, tisu. Terus peralatan-peralatan dapur, sendok, pisau. Itu banyak buatan Cina, saudara. Lu teriak-teriak di jalan-jalan. Anti Cina, anti komunis, antek Cina. Tapi lu sendiri masih pakai produk Cina. Ini kan sesuatu yang lucu, saudara. Dan ini masih sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang-orang di Indonesia anti-Yahudi. Yahudi itu bla 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 bla. Tahu nggak, saudara? Teknologi Yahudi itu mempengaruhi dunia saat ini. Yang punya teknologi itu orang Yahudi semuanya. Google. Ya nggak sih? YouTube. Facebook. TikTok sekarang. Itu meskipun aslinya bukan orang Yahudi, tapi sekarang sahamnya udah dibeli sama orang-orang Yahudi semuanya. Terus kok bermain di situ? Lo teriak-teriak anti-Yahudi di Facebook, padahal Facebook punya orang Yahudi. Kan aneh, saudara. Lucu. Otak lo kemana gitu loh. Jadi kita belajar jadi orang yang kalau mau bersuara itu mikir, kita udah ngelakuin atau belum. Kalau memang kau bilang anti-Cina, saya adalah nggak suka dengan produk-produk Cina, ya boleh, saudara. Tapi harus konsisten, benar-benar. Harus menyaring semua yang dari Cina, yang dibuat oleh orang Cina, pengusaha Indonesia meskipun keturunan Cina juga nggak boleh berarti. Itu harus konsisten. Pertanyaan saya, bisa nggak, saudara? Mengingat semua yang pengusaha-pengusaha ternama di Indonesia ya banyak kan keturunan Chinese, meskipun mungkin sudah kawin silang, tapi Chinese ini masih ada. Bahkan kalau ngomongin alim ulama, para wali yang dihormati oleh agama mayoritas di negeri ini, itu keturunan Cina semuanya, saudara. Jadi lucu gitu. Yang menjadikan mereka beragama itu adalah keturunan Cina, tapi mereka sekarang berteriak anti Cina. Ya. Kalau saya jelas orang Kristen, kita orang Kristen nggak ada tuh sejarahnya di Indonesia ini Kristen masuk dari orang Cina. Kristen masuk dari Portugis, dari Belanda, dari Inggris.
negara-negara Eropa. Ya, nggak ada sejarahnya, literatur nggak pernah saya lihat ada misionaris dari Cina menginjil di Indonesia ini. Tapi jelas ya, para pedagang-pedagang Cina dahulu itu sudah banyak yang beragama mayoritas di negeri ini. Yang masuk ke Indonesia juga menyiarkan agama. Makanya para wali-wali itu banyak yang asli orang Chinese bahkan. Masih bapak ibunya orang China, keturunan China daratan. Tapi sudah menjadi penganut agama yang mayoritas di negeri ini. Ya, saya tidak ingin kita orang Kristen ya, seperti mereka gitu, yang gampang bersuara tapi tidak berpikir panjang. Sehingga akhirnya kita jadi bahan tertawaan. Ya, belajarlah jadi orang yang konsisten tadi antara ucapan dan tindakan. Kalau mau berucap, tindakannya sudah selaras atau belum. Kalau belum, ya jangan berucap, direm aja dulu. Ditunggu kita berucap ketika kita sudah melakukannya. Ya. Jadi jangan keblinger, saudara. Sebab kalau enggak nanti nama Tuhan akan dihujat di mana-mana. Sunat itu ada gunanya. Sunat itu adalah ikatan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham yang harus turun-temurun dilakukan oleh keturunan Abraham kalau mau melakukan perjanjian dengan Tuhan, mengikatkan diri perjanjian dengan Tuhan. Dan kemudian sunat itu juga dibaharui dalam hukum Taurat. Masuk dalam hukum Taurat. Nangkap ya saudara ya? Nah, dalam hukum Taurat itu bukan lagi bicara mengenai sunat saja, tapi ada banyak aturan-aturan lainnya. Jadi lucu orang-orang Yahudi saat itu ketika Paulus menulis surat Roma ini menekankan sunat, tapi tidak melakukan hukum Taurat yang lainnya. Seolah-olah sunat itu lebih spesial daripada hukum Taurat lainnya. Di zaman Abraham, iya, karena memang hukum Taurat belum diturunkan. Abraham cuma dikatakan Tuhan begini, kalau kau mau mengikat perjanjian denganku, maka seluruh laki-laki di rumahmu harus dikitan. Itu di zamannya Abraham, di zamannya Ishak, di zamannya Yakub. Nah, ketika orang Israel sudah keluar dari Mesir, terus Taurat diberikan di Sinai, maka perjanjian antara orang Yahudi, orang Israel dengan Tuhan, not only sunat, bukan cuma sunat, tapi ada yang lainnya. Tapi yang ditekankan orang Yahudi di zaman perjanjian baru, sunat, tapi tidak melakukan perjanjian Tuhan dengan Tuhan yang lainnya, hukum Taurat yang lainnya. Sehingga kalau ada orang yang sudah melakukan hukum Taurat yang lainnya, tapi belum disunat, dianggap tidak valid. Tapi kalau ada orang sudah disunat, tapi tidak melakukan hukum Taurat yang lainnya, it's okay. Ini yang aneh, saudara. Dan ini yang dikritik oleh Paulus. Makanya Paulus katakan ya, ya lebih baik orang tidak bersunat, tapi memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat. Kalau orang sudah memperhatikan dengan sungguh, mentaati dengan sungguh semua tuntutan hukum Taurat, masakan ia dianggap tidak sama dengan orang yang disunat? Ya. Makanya ya zaman dulu kan ngomongin sunat kan ya menyakitkan, saudara. Belum ada bius lokal ya, tidak secanggih orang dikitan hari-hari ini. Ya, anak saya kalau dikitan dulu sekitar 5 tahun lalu atau ya 10 tahun lalu ya, saya lupa ingat Cision itu dikitan umur berapa, di SD kalau nggak salah. Apa di TK itu. Itu sambil main game ya. Terus tiba-tiba selesai aja, langsung pakai celana. Zaman sekarang ya beberapa tahun setelah ini, di tahun 2022, kalau anak-anakmu dikitan mungkin juga cuman cet gitu doang, nggak ada rasa sakitnya, ngilunya cuma sedikit doang, ya sudah bisa main bola bahkan. Tapi kalau zamannya perjanjian baru, zaman jadul, teknologi kedokteran masih sangat terbatas. Dikitan itu ya sakitnya berhari-hari, berminggu-minggu. Saya masih ingat zaman saya SD saja, ketika saya melihat teman-teman saya yang Muslim dikitan, itu pakai sarungnya dan kesakitannya udah sampai berminggu-minggu. Ya, kita main bola di jalan depan rumah, dia cuma ngeliatin doang sambil megang sarung yang dipegang ujungnya. Karena nggak boleh bersentuhan, karena ngilu, karena sakit. Ya. Dan nggak boleh bergerak banyak. Itu di tahun sekitar 80-an, saudara.
Bayangin kalau di tahun 2000 tahun yang lalu, di abad-abad, di tahun-tahun pertama Masehi, di abad di tahun-tahun abad pertama Masehi. Apalagi kalau ngomongin di zamannya Abraham, Ishak dan Yakub, itu saya nggak ngerti, saudara. Ya, itu masih pakai pisau kan, saudara. Ya, golok, saudara. Jadi orang-orang yang bukan Yahudi yang memang tidak ada perintah Tuhan untuk dikitan, ya mereka tidak dikitan karena kitan itu menyakitkan. Ya, sekarang saja orang akhirnya dikitan. Kenapa? Karena tahu itu demi kesehatan, bukan tuntutan agama. Karena Kristen, kita yang Kristen tidak ada tuntutan disunat. Tapi banyak orang Kristen sekarang ini dikitan. Kenapa? Tuntutan kesehatan. Orang tua Kristen kalau punya anak laki-laki, mereka mengarahkan untuk dikitan. Kenapa? Demi kesehatan. Dan juga teknologi kitan sekarang sudah canggih. Tidak lagi menakutkan kan, saudara? Jadi ketika kita paham ini, ya kalau ada orang Yunani yang melakukan semua Taurat tapi tidak dikitan, masakan tidak dianggap sebagai orang yang taat sama Taurat. Hanya gara-gara masalah kitan fisik. Makanya Paulus katakan tadi kalau di ayat-ayat terakhir, ya kita itu lebih baik ya kita disunat di dalam hati secara rohani dan bukan secara hurufiah, bukan sunat jasmani. Di sini bukan artiannya kita tidak boleh atau kita diharamkan untuk disunat. Enggak, Paulus enggak ngomong begitu. Paulus sendiri kan disunat pastinya. Tapi Paulus ingin mengajarkan sebagai orang Kristen, tuntutan sunat secara fisik itu bukan lagi menjadi syariat agama Kristen. Bukan sesuatu yang wajib dilakukan kalau mau selamat gitu loh, Mas Saudara. Tapi kalau mau dikitan ya silahkan saja. Yang penting itu kitan di dalam hati. Disunat dalam hati. Maksudnya disunat dalam hati itu apa? Ya semua keinginan-keinginan gading itu dipotong, ditanggalkan, dibuang. Itu yang penting. Jadi isi hati kita ya semua yang baik-baik sesuai dengan Taurat yang Tuhan berikan kepada kita. Hukum yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai manusia percaya. Jadi inilah yang harus dipahami oleh setiap kita. Ya. Jadi kalau kita bawa dalam aplikasi kita hari ini, ya janganlah jadi orang Kristen yang tampilannya beragama doang, punya salib di mana-mana, setiap hari Minggu ke gereja, megang Alkitab di mana-mana, dikit-dikit berdoa, tapi dalam kesehariannya tidak mempraktekkan perbuatan kasih seperti yang dituntut oleh Injil Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ampunilah musuhmu. Bukankah hukum terutama itu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kata Tuhan Yesus? Buat apa kita ke gereja? Buat apa kita bawa Alkitab? Buat apa kita doa? Buat apa kita disunat? Tapi kita tidak melakukan apa yang ada di Alkitab yang kita tenteng kemana-mana. Kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan kepada Tuhan yang setiap hari kita ajak ngobrol untuk berdoa. Kita tidak menjadi pelaku-pelaku firman, di mana setiap hari Minggu kita katanya mau datang menghadap Tuhan yang memberikan firman. Kan lucu, saudara. Ya. Jadi sama-sama kita berubah. Ya. Sebab bagi saya sunat itu adalah tampilan agamawi kita. Ya. Ya, saya masih menghormati rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang kalau pelayanan masih pakai toga, stola, pakaian pendeta. Ya. Tapi bagi saya, ya maafkan saya, ini pendapat saya pribadi, boleh dong ini di channel YouTube saya kok. Itu bagi saya ya nggak penting banget juga. Sebab buat apa kita pakai baju semua yang menunjukkan kita orang beragama, alim ulama, tapi hidup kita tidak mencerminkan firman yang kita sampaikan. Jadi semua atribut-atribut yang kasat mata itu ya itu sekunder, saudara. Yang primer itu adalah perilaku kita keseharian kita yang mencerminkan firman itu. Itu yang harus kita lakukan lebih giat lagi di sepanjang sisa hidup kita. Jadi Roma 2 ini saya berharap sungguh saudara memahami dan mengerti bahwa Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen itu bukan tampilannya, ya, tapi kedalamannya. Maka saya selalu berkata, menafsirkan apa yang Paulus katakan dalam surat Roma ini, bahwa gak penting menjadi orang beragama Kristen, tapi jauh lebih penting menjadi orang Kristen.
Agama itu tidak akan membuatmu kemana-mana. Agama itu cuma membuat kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Iya, karena agama itu mengatur hidup kita. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini yang harus diimani, ini nggak diimani. Doktrin itu kan buatan manusia, saudara. Tapi jadilah orang Kristen. Sesederhana itu sebenarnya. Orang Kristen itu adalah orang yang mau hidupnya seperti Kristus. Maka coba kenali Kristus, ya memang lewat Alkitab. Apa yang Yesus lakukan di situ kerjakan. Apa yang Yesus tidak lakukan di situ tidak kita kerjakan. Dan kalau kita sudah membaca Injil, Yesus hatinya penuh dengan belas kasihan terhadap sesama manusia, terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. Dan lakukan itu. Semakin banyak kita menabur, semakin banyak kita akan diberkati. Semakin banyak kita diberkati, semakin banyak juga tanggung jawab kita untuk memberkati orang lain. Dan semakin banyak kita bertanggung jawab untuk memberkati orang lain, percayalah, kau tidak akan pernah miskin dan bangkrut, karena apa yang kau tabur itu yang akan kau tuai juga. Semoga dipahami, semoga saudara menjadi orang-orang Kristen yang bukan cuma tampilannya Kristen, bukan cuma KTP-nya Kristen, tapi memang dalam keseharianmu, kau sudah menjadi seorang Kristen sejati. Semoga dipahami, semoga jadi berkat. God bless you. Ya, Roma pasal 2 sudah selesai kita coba sharingkan. Ya, semoga saudara diberkati oleh apa yang saya bagikan. Ingat sunat atau atribut-atribut agamawi, kewajiban-kewajiban agamawi itu boleh dikerjakan. Tapi yang jauh lebih dikerjakan adalah kita bisa menghidupi iman percaya kita lewat perbuatan-perbuatan yang bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sunat itu hanya untuk diri kita. Yang jauh lebih penting dalam iman Kristen adalah jadi terang dan jadi garam. Bagi apa? Bagi dunia ini. Jadi, kalau kau sepanjang jadi orang Kristen yang hidup di bumi, hanya bisa menumbuhkan imanmu saja tanpa berpengaruh pada sekitarmu, apalagi pada orang banyak, maka kau belumlah menjadi seorang Kristen. Semoga dipahami. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah belajar dari Roma pasal 2. Kami memahami sekarang ini bagaimana kami harus bersikap, bukan cuma tampilan agamawi saja, tapi juga harus lewat perbuatan nyata dalam keseharian yang jadi berkat bagi orang banyak. Tolong kami, mampukan kami jadi pelaku firman. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ampuni salah dosa kami, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara diberkati, bisa dibantu share program ini di Topik Pasti kepada yang lainnya lewat share link Zoom, link YouTube kita ini, ya, supaya banyak orang juga mulai mengikuti tadarusan Alkitab kita. Dan juga ada beberapa informasi tadi tentang sekolah Alkitab kami. Silahkan didaftarkan saudara, mumpung belum mulai lagi kelas yang baru. Dan juga ada program ke Israel, silahkan mendaftar kalau saudara ada berkat. Tinggal sebulan lagi pendaftarannya kalau Tuhan izinkan kita jalan. Dan juga yang terakhir, kalau saudara mau jadi keluarga besar JKI The Way, bisa isi formulir yang sudah ada juga informasinya dalam slide terakhir tadi. Saudara bisa scan itu barcode-nya dan saudara akhirnya bisa terhubung dengan kami menjadi bagian dari keluarga besar The Way, entah jadi jemaat atau jadi simpatisan. Dan saudara akan ada dalam pokok doa kami untuk kami doakan agar kita semua bisa diberkati di bumi dan nanti bisa bersama dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kebersamaannya. God bless you. Saya berharap
malam hari ini semua tidur diberkati dan esok adalah esok berkat buat saudara dan saya. Haleluya. Sampai jumpa besok kali.